Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljab 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Ahsanul Waro, guru IPA di MTS Ma'arif NU Darun Najah Karangkembang Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Kemenak tahap 1 tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 3821 920 13960, NIM PPG 223 429 706 429. Ini adalah formulir pendaftaran UKM PPG periode 4 tahun 2022. Pada kesempatan ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenak tahap 1 tahun 2022. Materi yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran hari ini adalah sistem pencernaan pada manusia di submateri gangguan dan penyakit sistem pencernaan pada manusia di kelas 8 semester ganjil pada tahun pelajaran 2022-2023. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Mohon masukan, saran, dan tanggapannya agar praktek pembelajaran berikutnya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Belum. Ketua kelas pimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga doa kita diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pada kegiatan pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi umat. Amin. Allahumma amin. Gimana kondisi kalian? Alhamdulillah baik. Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Hari ini ada satu siswa yang tidak hadir. Siapa? Manda. Kenapa? Oh, satu Manda tidak hadir. Baik. Meskipun tidak hadir satu, kita tetap semangat. Nah, ini sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia kemarin sudah membahas apa? Pertemuan lalu. Nutrisi. Sistem pencernaan. Nah, ini pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nutrisi, struktur dan fungsi pencernaan pada manusia. Nah, yang dibahas pertama dalam bab struktur pencernaan pada manusia adalah karbohidrat. Terus dilanjutkan lemak, protein, dan vitamin. Karbohidrat. Ada yang tahu karbohidrat itu apa? Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ya Pak, Ya. apa yang terjadi jika tubuh kita kekurangan karbohidrat? Apa yang terjadi jika tubuh kita kekurangan karbohidrat? Ada yang bisa menjawab? Oh ya. Tubuh akan lemas. Tubuh akan Lemas. lemas. Kenapa tubuh lemas?
Karena kekurangan energi. Karena kekurangan energi. Nah, energi itu berasal dari mana? Karbohidrat. Nah, itulah karbohidrat. Lemak. Vitamin juga kemarin. Vitamin, ada vitamin apa? Nah, itu nutrisi ya. Terus dilanjut dengan yang kedua, struktur dan fungsi pencernaan pada manusia. Nah, struktur pencernaan pada manusia dimulai dari apa? Mulut, nah, pencernaan sendiri dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Ada dua. Satu pencernaan mekanik, yang kedua kimiawi. Mekanik terjadi di mana? Di mulut. Sedangkan kimiawi terjadi di mana? Lambung, usus halus ya, usus besar. Amilase, tripsin, lipase. Nah, ada amilase, tripsin, dan lipase. Nah, sekarang hubungannya materi hari ini itu apa? Gangguan dan penyakit sistem pencernaan. Nah, jadi sekarang kita bahas tentang gangguan dan penyakit sistem pencernaan pada manusia. Itu pandangan kita sebelum materi hari ini ya. Kita sudah membahas tentang nutrisi dan sistem pencernaan. Jadi kita harus bersyukur. Terus lagi, semangat lagi kita, motivasi kita belajar di IPA itu selain belajar materi tentang struktur pencernaan, kalian tahu makanan apa yang harus dikonsumsi. Kayak kemarin karbohidrat butuh berapa kilokalori? 4 kilokalori, ya kan? 4 kilokalori. Tujuannya, memiliki tujuan dalam pelajaran hari ini. Pertama, kalian bisa menjabarkan gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan dengan benar. Jabarkan penyakit yang ada yang mengganggu dalam sistem pencernaan. Sariawan, ya. Sariawan, terus apa lagi? Gigi berlubang, sakit. Nah, itu. Yang kedua, kalian mampu menganalisis hubungan antara gangguan sistem pencernaan dengan upaya menjaga kesehatan. Terus kalian setelah menganalisis, kalian bisa menampilkan keterkaitan antara gangguan sistem pencernaan dengan upaya memelihara kesehatan pencernaan dengan benar. Yuk kita refreshing dulu. Ice breaking. Berdiri semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, angkat tangan, lemaskan jari-jari, jinjit kakinya setinggi-tingginya. Tarik nafas sedalam-dalamnya selama kurang lebih 3 detik. Lepas. Tarik lagi, naik lagi ke atas 3 detik, tarik nafas. Lepas. Nah, cukup, silakan duduk lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Sekarang kalian kalau tujuan sudah tahu, coba perhatikan. Iki apa ini? Wah, ini apa nih? Martabak. Apa ini? Kue. Ya. Cookies, roti, donat. Pertama makan enak enggak? Kalau terlalu lama gigi kita gimana? Linu enggak? Nah, itu karena ada coklatnya. Ya kan? Karena ada coklatnya. Terus apa lagi? Apa? Manis. Manis itu tantangan terberat tubuh kita. Pak, roti. Ini efek dari makan ini hasilnya. Ayo. Kenapa ini? Berlubang. Oh, ini gigis sih. Oh, siapa pun ini gigis. Kebanyakan makan coklat. Nah, ini habis ini. Ini gidale kok ngene iki. Ayo. Saya nggak tahu sikat gigi. Mengepul. Nah, ini ada di sini. Stres kalian. Tuh, sakit gigi. Dulu takut sakit perut kalau minum susu. Sekarang kita berani minum susu. Yoplait Lactose Free, bernutrisi, aman buat yang alergi laktosa. Yoplait
dulu takut minum susu. Karena apa? Takut sakit perut. Terus kira-kira hubungannya apa susu dengan perut, dengan lambung? Ada. Satu, kadang-kadang susu itu enzimnya berbeda atau bakterinya bertolak belakang dengan bakteri yang ada dalam lambung. Bakteri apa yang ada dalam lambung itu yang bekerja ekstra? Harus tetap, harus stabil. Nah, itu. Terus coba simak lagi. Pemirsa, belakangan ini makanan pedas yang dijual di masyarakat semakin bervariasi, baik sebagai cemil. Nah, makanan pedas bisa berakibat fatal. Pemirsa, inilah kasus dalam makanan pedas versi Aliswa. Seorang pemilik restoran daging panggang di Cina menyiapkan sebuah promosi yang tak lazim namun cukup berisiko. Pasalnya, ia rela melakukan aksi berbahaya dengan nekat meminum minyak cabai yang sangat pedas. Tanpa mikir panjang, pria ini langsung meminum minyak cabai berwarna merah bening yang telah ia tuangkan seperti minum jus jeruk. Dan kejadian mengerikan terjadi setelah itu. Ia harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan selama 2 minggu. Ternyata saluran pencernaannya bermasalah akibat cabai yang diminumnya. Usahanya ini memang sukses menarik perhatian banyak orang. Namun ia harus membayar mahal aksinya ini dengan penderitaan dan mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan di rumah sakit. Nah, ya kan? Jangan sok seperti dalam hukum fisika, terlalu banyak gaya akan mengurangi keuntungan mekanis, ya kan? Kaken gaya, rano keuntungan mekanis. Itu hukum alam, hukum fisika. Pastalah, gak usah pakai gaya. Ini dampaknya, terlalu banyak gaya, pengennya keren, apa? Pengen apa? Gaya, ya keren. Kuat apa? Minum atau konsumsi makanan yang pedas. Akibatnya apa? Masuk rumah sakit. Terus sistem pencernaannya bermasalah. Sebelum ke penyakit, mari kita bentuk kelompok dulu. Jumlah siswa berapa? 28. Dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok 7 siswa. Kelompok 1 sudah terbagi ya? Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, ini sudah terbagi. Nah, ini kemarin materi sudah dibagikan di WA, sudah kalian salin. Hanya ini materi tambahan terkait gangguan penyakit pada sistem pencernaan. Jadi materi gangguan sistem pencernaan. Pertama, parotis atau gondong. Nah, disebabkan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar ludah membengkak. Serostomia, rongga mulut, tukak lambung, dinding lambung bagian dalam. Terus, nah, yang pertama gondong. Tahu gondong di mana? Di bawah leher. Kekurangan yodium dan ditambah dengan virus yang menyerang kelenjar. Yang kedua serostomia, penyakit mulut, tidak punya air ludah, akhirnya nggak bisa nelan makanan, nggak bisa mengunyah makanan. Yang ketiga tukak lambung, dinding lambung bagian dalam, tukak lambungnya itu luka, borok, ada borokan, perih tidak. Penyakit di luar, kita luka di kulit luar, kalau kena air, kena garam, apa yang terjadi? Perihnya luar biasa, apalagi di dalam lambung. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, appendicitis, infeksi appendix, umbai cacing, penyakit yang menyerang usus buntu, ya, usus buntu appendix ujungnya. Orang kalau sudah kena appendix, mau tidak mau umbai cacingnya harus dipotong. Nah, itu diare. Nah, ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa pada usus besar. Infeksi tersebut mengakibatkan proses penyerapan air usus besar terganggu sehingga feses menjadi encer. Siapa yang menyerap air itu? Bakteri. Nah, konstipasi atau sembelit, ada diare, ada sembelit. Bertolak belakang tidak ini? Sijine terlalu banyak cairan,
Yang kedua, kekurangan cairan. Dua hal ini yang menjadi masalah yang sering kalian alami. Untuk itu kita harus bisa menjaga kesehatan organ-organ sistem pencernaan. Pertama, menggosok gigi secara rutin pada saat akan tidur malam dan setelah sarapan. Yang kedua, tidak mengonsumsi makanan yang terlalu panas. Ingat, terlalu panas nggak boleh, terlalu dingin juga nggak boleh. Masam, asin, pedas, manis dan keras juga tidak boleh. Ingat, ada kata terlalu, berlebihan. Dalam Al-Quran pun Allah melarang menggunakan segala sesuatu baik makanan maupun yang lainnya itu berlebihan, sewajarnya saja. Yang ketiga, minum air putih setelah bangun tidur. Sudah dilakukan belum? Bangun tidur, minum air putih setengah gelas, minum. Yang keempat, makan sambil duduk dan tidak tergesa-gesa. Makan sambil duduk. Ojo mbak, ngadeg, jangan berdiri. Kalau berdiri nggak bagus, melanggar sunnah itu. Yang kelima, mengunyah makanan sebelum ditelan. Ayo, sahabat nasi dilebokno lem. Biasanya orangnya kuru biasanya. Ayo, biasanya kemana cowok dilebokno tok ae. Nah, melakukan olahraga secara rutin untuk menguatkan perut-perut. Nah, 7, berpuasa sunnah secara istiqomah untuk membuang racun-racun. Nah, ini septi, senengane poso ini. Detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun. Nah, ya, tuh. Sekarang kita materi sudah, gambaran sudah kan? Tadi penyakit-penyakit. Sekarang kita sudah dibentuk kelompok. Sekarang lanjutkan dengan tentukan masalah-masalah yang ada di sekitar kita terkait sistem pencernaan pada manusia, khususnya pada kelainan dan gangguan. Ya, kelompok 1 masalahnya punya masalah. Nah, apa yang terjadi saat kita makan makanan yang pedas? Yang kedua, masalah yang kedua, kelompok 2. Mengapa jika seseorang makan salak dan atau tumbuhan jambu berbiji terlalu banyak, ingat terlalu banyak akan menyebabkan susah buang air besar. Kenapa? Yang ketiga, kelompok 3. Apa yang terjadi pada perut seseorang saat jajan sembarangan? Apa yang terjadi pada seseorang jika jajan sembarangan, tidak memperhatikan jajan apa yang dimakan. Keluar tidak higienis mengakibatkan sakit perut. Nah, itu sudah kalian buat kelompoknya. Sekarang kalian buka LKPD. Pastikan setiap kelompok sudah paham tentang tugasnya, yaitu apa masalah masing-masing. Buka LPD, kerjakan LKPD itu, selesaikan masalah tersebut dalam LKPD. Yang pertama ada kegiatan 1, yang kedua ada kegiatan 2. Di kegiatan 1 ada 2 hal pekerjaannya. Yang pertama kerjakan di LKPD secara tertulis, yang kedua kerjakan post test di Google Form. Nah, itu terus selesaikan masalah itu. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mencari penyebab masalah. Yang ketiga, carilah jawaban untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, setelah itu kalian mempresentasikan. Saya kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan itu. Setelah itu tiap-tiap kelompok mengirimkan 3 peserta untuk maju presentasi. Ya, dimulai dari sekarang, silakan kerjakan. Ayo mulai, HP-nya dikeluarkan, cari sambil literasi ya. Itu cari referensi yang ada di internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Enak kan, masalahmu itu apa, literaturnya apa, cari literasi. Manfaatkan teknologi dengan baik. Ini kelompok 4. Masalahnya apa kelompok 4? Mengapa seseorang dapat merasakan sakit perut ketika dia membeli jajanan di luar yang tidak higienis atau tidak bersih? Kata kuncinya di apa? Tidak higienis. Kata kuncinya tidak higienis. Artinya kalau tidak higienis berarti pasti rawan banyak bakteri, banyak protozoa, banyak virus. Jangan tubuh kita kalau bakterinya atau virusnya itu negatif pasti akan terjadi masalah. Nah, sekarang cari penyebabnya itu kenapa. Setelah penyebabnya, terus dampaknya apa, cara penyelesaiannya bagaimana. Ya, diurut secara baik. Nah,
tidak higienis cari di internet. Menyebabkan tidak higienis mengandung apa aja. Terus solusinya bagaimana? Cara kita makan di luar bagaimana yang baik? Yang harus diperhatikan itu apa? Tidak harus asal beli jajan, ya kan? Perhatikan kemasannya itu sekali pakai atau beberapa kali pakai. Nah, itu ya, kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3. Mana? Banyak apa? Akar apa? Masalahnya apa? Apa yang terjadi pada perut seseorang saat jajan sembarangan? Perut sakit akibat jajan sembarangan. Nah, jajan sembarangan. Kita itu kadang-kadang nggak ngerti di jajan itu ada tantangan terbesar dalam perut kita. Ada yang nggak tawar makan ini, ada kan misalkan nggak cocok makan yang berbahan garam terlalu banyak, ya. Nah, itu akan berlawanan. Jajan sembarangan. Jadi dilihat jajan sembarangan itu apa. Pertama, ada hubungannya tidak higienis. Nah, terus yang kedua, sembarangan yang kita beli itu harus dipilih jajan apa yang harus layak dikonsumsi tubuh kita. Tidak semua bisa dimakan, ya kan? Nah, itu penyebabnya. Terus cara menyelesaikannya masalah gimana? Biar kita itu beli jajan di luar tapi tetap sehat. Ya, nah itu selesaikan itu. Cari referensi di internet literaturnya bagaimana. Nah, ayo. Kelompok 2. PR kelompok 2. Kata kunci. Masalahnya apa sih? Masalahnya apa? Masalahnya. Ren. Mas. Seseorang jika makan salak atau jenis terlalu banyak susah buang air besar. Buah salak dan jambu biji akan susah buang air besar. Kata kuncinya terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa? Kandungan jambu biji dan salak. Itu kenapa kok bisa sampai membuat perut kita kekurangan cairan? Kenapa? Cari itu, ya kan? Nah, itu akan di sini masalahnya. Kelompok 1. Nah, ini kelompok 1. Mana masalahnya? Masalahnya apa? Ayo. Apa yang terjadi saat kalian makan makanan yang pedas? Apa yang terjadi jika seseorang makan makanan yang pedas atau terlalu pedas, ya kan? Nah, pedas itu mengandung apa? Nah, itu terus gangguan ke perut itu yang diserang apa? Di bagian apa? Lambung. Terus lambung itu yang diserang apa lagi? Ya, itu loh, enggak, di lambung itu yang menyerang apa? Akhirnya perut kok sakit. Cari itu di internet. Ya, referensi itu, ya kan? Terus yang kedua, selain itu perut kita sakit terlalu besar. Kalau sudah sakit, apa yang terjadi? Penyakit apa yang muncul tambahan lagi? Nah, selain itu apa? Diare. Nah, itu dampaknya cabai atau terlalu pedas yang mengakibatkan bakteri apa yang kurang atau bakteri apa yang lebih. Ya, mentret itu berarti bakteri apa yang berlebihan? Escherichia coli. Nah, itu. Cari itu, masukkan di sini bagaimana masalah itu muncul, terus bagaimana cara menyelesaikannya masalah itu. Ya, meskipun kalian makan pedas tapi tetap sehat itu bagaimana? Ayo, berarti apa? Cari di internet. Ayo. Pedas, vitamin C itu kan? Lombok kan mengandung vitamin C. Ya.
Ayo diskusi. Diskusi ya. Diskusi. Belajarnya harus bersama-sama, saling melengkapi. Ingat, ini kelompok. Jadi jawaban dalam satu LKPD itu setidaknya mirip. Kalaupun berbeda tidak apa-apa. Berbeda dikit, nggak boleh beda jauh. Kalau beda jauh itu berarti tidak belajar kelompok, belajar mandiri itu. Nah, terus kalau ketemu jawaban di internet, diskusikan. Sudah ya? Waktu sudah mencapai batasan untuk mengerjakan atau diskusi. Sekarang kalian harus menyampaikan hasil karyanya, penyelesaian masalah, dimulai dari identifikasi masalah, mencari penyebab masalah, dan mencari jawaban penyelesaian masalah itu. Nah, semua hal itu sampaikan di depan, presentasikan di masing-masing kelompok. Satu kelompok mengirimkan 3 peserta untuk mempresentasikan. Sudah siap? Siap. Siap. Alhamdulillah. Baik, kelompok berapa dulu nih? 1. Kelompok 1, silakan menyampaikan materinya, jawabannya, diskusinya itu. Oke nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pertanyaan tentang apa yang terjadi saat kalian makan makanan yang pedas, yang akan dijawab oleh teman saya, Kolbi. Jadi saat kalian makan makanan yang pedas, mulut akan memberikan sensasi terbakar dan perut akan merasakan mulas, nyeri, dan akan menimbulkan penyakit mah akut, diare, dan lain-lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena capsaicin dapat mengiritasi lapisan lambung atau usus. Apa itu capsaicin? Capsaicin adalah zat bioaktif pada cabai yang dapat menimbulkan panas dan pedas. Cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah untuk tidak terlalu banyak makan makanan yang pedas dan bisa meminum atau memakan makanan yang mengandung basa seperti kedelai, madu, air jahe yang bisa meredakan iritasi pada saluran pencernaan. Kedua, meminum atau memakan makanan yang mengandung garam seperti susu, anggur, es krim, dan yogurt. Jadi kesimpulannya, makan makanan yang pedas itu akan menimbulkan sakit atau penyakit pada mulut dan perut dikarenakan capsaicin, dan cara mengatasinya adalah dengan cara meminum dan memakan makanan yang mengandung basa. Ada pertanyaan? Oh ya? Tepat sekali itu pertanyaannya. Jika seorang makan terlalu pedas, penyakit apa yang muncul? Mah akut, diare, dan apa? Ya, nyeri pada mulut dan mulut akan terasa sensasinya terbakar. Nggak apa-apa. Capsaicin termasuk golongan senyawa apa? Capsaicin termasuk golongan senyawa terpenoid yang berfungsi sebagai sumber aromatik dan rasa pedas pada cabai. Sudah pertanyaannya kami akan akhiri. Semoga kalian paham apa yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai jika kita jajan sembarangan yang akan dibahas oleh Munifa. Apa yang terjadi pada perut seseorang saat jajan sembarangan yang tidak higienis akan terjadi diare. Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari, dan tinja atau feses yang keluar berupa cairan encer, kadang disertai darah atau lendir, disebabkan karena adanya bakteri Escherichia coli, Salmonella, dan Shigella. Apakah ada pertanyaan? Apa perbedaan bakteri dan virus itu? Bakteri adalah organisme bersel tunggal yang hidup di sekitar kita, termasuk di dalam usus. Sebagian besar bakteri tidak berbahaya dan beberapa di antaranya membantu fungsi tubuh manusia. Virus adalah organisme terkecil yang bersifat parasit dan bisa menimbulkan penyakit dengan cara menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi, maka akan kami akhiri. Terima kasih, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mempresentasikan sekarang tugas kalian tiap kelompok menyimpulkan, menyampaikan, materi hari ini atau masalah yang kalian sampaikan. Dimulai dari kelompok 1. Sambil duduk juga gak apa-apa. Ya, kelompok 1. Saya. Ya wes gampang. Ya, itu kesimpulan dari materi yang sudah kalian sampaikan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu pelajari hari ini? Kamu belajar apa hari ini? Nutrisi, terus gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, apakah kalian mampu menjelaskan penyebab gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan? Mampu. Salah satu penyebabnya apa? Makanan tidak higienis. 2. Makanan terlalu pedas. Makanan yang kurang serat tinggi. Contohnya apa? Jambu, salak. Nah, itu akan menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Kesimpulannya apa? Pertama, kesimpulannya apa? Materi hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini, kita jadi tahu nutrisi makanan yang baik bagi tubuh kita, karena nutrisi memiliki peran penting dalam menjaga, membangun, serta memelihara sel dan jaringan tubuh manusia. Nah, itu kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Nah, itulah refleksi yang kalian terima, yang kalian selesaikan materi hari ini. Untuk itu, semoga materi hari ini materi yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Ya. Untuk berikutnya materi pada bab 6. Ya.
di AS, KPD, sudah dan mempelajari pada pertemuan berikutnya kita akan bahas materi berikutnya. Itu mari kita berdoa semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya kira cukup. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek pembelajaran ujian kinerja UKM PPG Daljab tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.